Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Ramadan, NPM 33348180057 dari Teknik Metalurgi 2018. Saya di sini akan memaparkan mengenai hasil UTS saya, yaitu tentang menganalisa rumus komunikasi efektif oleh Mike Bosky. Nah, jadi di sini tugas UTS-nya itu untuk meresum dan menganalisis bagaimana cara mantan Presiden Amerika Serikat untuk berpidato mengenai kehidupannya di Indonesia dan lain-lainnya pada saat memperingati Hari Pahlawan, yaitu 10 November tahun 2010. Pada saat itu di Balairung Universitas Indonesia. Baiklah, berikut ini outline dari video saya, dari presentasi saya. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari komunikasi, kemudian komunikasi efektif, lalu mengenai konten, konteks, dan receiver, lalu kesimpulan. Baik, mengenai pengertian dasar atau definisi dari komunikasi. Jadi pengertian komunikasi ini dan banyak tafsirnya dari beberapa pakar. Namun pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai pengertian komunikasi oleh Mike Bosky terlebih dahulu. Jadi komunikasi ini menurut Mike Bosky yaitu label untuk sekelompok hal-hal yang dilakukan dan dikatakan keduanya ini secara teratur ketika kita berinteraksi dengan orang lain atau kelompok lain dan menjadi bagian pentingnya. Nah, dari proses komunikasi ini melibatkan pesan yang atau saya miliki dan saya butuhkan untuk berkomunikasi. Lalu pesan tersebut dikirim kepada penerima atau receiver, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, lalu penerima atau receiver ini akan menerjemahkan kata-kata maupun secara action atau isyarat menjadi suatu konsep atau informasi. Baik, selanjutnya adalah rumus komunikasi efektif menurut Mike Bosky. Setelah saya simpulkan, rumus komunikasi efektif ada 3, yaitu konten, konteks, dan receiver. Jadi pada konten ini maksudnya yaitu kata-kata atau simbol-simbol secara verbal yang biasanya digunakan dalam berkomunikasi atau biasa disebut kita ini sebagai bahasa. Nah, bahasa ini dapat dituangkan dalam bentuk ucapan atau verbal itu ataupun dalam bentuk tulisan. Nah, kita semua ini menafsirkan kata-kata dengan cara kita sendiri. Bahkan pesan sederhana pun yang diucapkan itu dapat memiliki makna atau tafsir yang dipahami oleh receiver itu berbeda-beda. Oke, itu untuk konten. Lalu, untuk konteks adalah bagian dari komunikasi yang mengelilingi kata atau lisan ataupun tertulis yang kita sebelumnya sebut sebagai konten. Tapi konteks ini dapat mempengaruhi maknanya. Nah, konteks komunikasi ini terkadang dia tuh bertentangan dengan komunikasi. Misalnya ketika orang ini bertentangan dengan subjek dengan objek yang dia tuju. Lalu bagaimana sih cara si subjek ini agar dapat meyakinkan si objek tersebut? Nah, dalam komunikasi secara lisan ini konteks mungkin termasuk sebagai bahasa tubuh, tidak hanya secara lisan. Lalu ekspresi wajah, gerak tubuh, ataupun tingkat keadaan emosi si pembicara. Nah, berdasarkan pengamatan dari Mike Bosky ini, konteks ini adalah komponen terpenting dari komunikasi efektif.
Lalu terakhir ini receiver. Receiver ini sebenarnya penerima informasi, yaitu yang menerima informasi melalui lisan atau melalui pendengaran, melalui visual. Nah, si penerima informasi ini adalah objek dari apa yang kita sampaikan. Lalu si receiver ini akan menerima informasi, lalu akan mencoba mengartikannya ke dalam atau memaknainya ke dalam bahasanya sendiri. Biasanya para receiver ini akan lebih memahami atau lebih menyepakati apa yang mereka lihat daripada apa yang hanya mereka dengar saja. Oleh karena itu, kita ini harus lebih banyak action daripada bicara. Baik, pada konten kali ini yaitu kita akan menganalisis mengenai konten yang digunakan dalam pidato dari Barack Obama. Jadi yang pertama ini kontennya, beliau ini berbahasa atau berbicara menggunakan bahasa internasional, bahasa Inggris, karena beliau kesehariannya sudah menggunakan bahasa internasional. Tetapi dalam pidatonya beliau menyelipkan sedikit demi sedikit bahasa Indonesia agar di sini mengenai unsur kulturnya. Jadi sang receiver ini lebih merasa dia nih kita banget gitu. Seperti contohnya pada beberapa potongan video ini saat Barack Obama mengucapkan ataupun berbahasa Indonesia. Thank you so much. Thank you everybody. Selamat pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Thank you for this wonderful welcome. I still remember the call of the vendors. Sate. I remember that. Bakso. Enak ya. Nah, tadi itu potongan dari konten ya pada saat transisi Barack Obama dari bahasa Inggris ataupun bahasa Amerika itu kepada bahasa Indonesia. Oke, lalu selanjutnya ada yang namanya konteks. Jadi konteks ini secara pengertian itu bagian dari komunikasi yang mencakup kata-kata. Jadi kata-kata di sini tidak hanya dalam konteks ataupun dalam lingkup bahasa saja. Jadi ada hal-hal di luar bahasa yang dapat menjadikan pesan yang akan kita sampaikan melalui verbal atau kata-kata ini dapat diterjemahkan oleh receiver atau penerima informasi ini lebih tepat, lebih akurat, dan lebih dekat, juga lebih tepat. Nah, contohnya pada pidato Barack Obama di sini, sebetulnya Barack Obama ini menurut saya dia ini coba menjalin komunikasi dan hubungan yang lebih dalam dan lebih erat kepada Indonesia. Contohnya ya pada pidato ini beliau membahas mengenai G20. G20 ini gerakan yang ataupun konferensi tingkat tinggi yang terdiri dari 20 negara yang tergabung dalam forum ekonomi anti korupsi. Nah, jadi G20 ini Indonesia itu dijadwalkan menjadi pemimpin dari Asia Timurnya. Jadi kelompok dari G20 ini pada tahun 2010 ini dilaksanakan di Seoul, Korea Selatan. Nah, konferensi tingkat tinggi G20 ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengevaluasi kondisi ekonomi global dan tatanan dunia yang baru. Dengan potensi ekonomi negara G20 yang mencapai 85% dari produk domestik bruto dunia, konferensi ini dianggap sebagai pertemuan tingkat internasional terbesar yang diselenggarakan di Korea Selatan. Konferensi tingkat tinggi G20 juga akan memfokuskan pembicaraan pada masalah-masalah ekonomi dunia. Oke, maka dari itu, melalui bahasan KTT G20 ini, Amerika mencoba meyakinkan Indonesia bahwa Amerika ini jika bekerja sama dengan Indonesia, Amerika ini dapat menjadikan Indonesia ini lebih menjadi macan Asia. Jadi konferensi
versi tingkat tinggi G20 ini fokusan bicaranya itu terhadap atau agendanya itu terhadap penjaminan pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan, lalu untuk membahas mengenai kerangka perkembangan ekonomi yang lebih kuat, kokoh dan seimbang. Setelah itu memperkuat pengaturan keuangan internasional dan modernisasi institusi keuangan internasional yang pada saat itu masih tahun 2010. Oke, negara-negara apa saja sih yang mengikuti KTT G20 ini? Kenapa bisa bergengsi? Itu Amerika juga ikut, China, Inggris, Brazil, negara-negara Federasi Uni Eropa termasuk Jerman, kemudian Italia, Prancis, bahkan China dan Arab Saudi. Selain itu juga pada pidatonya Barack Obama ini turut membawa pesan-pesan perjuangan, karena kan di sini pidatonya ini mengenai Hari Pahlawan ya. Jadi beliau ini membawakan materi-materi kepahlawanan, bukan materi pembahasan mengenai kepahlawanan, yaitu tentang pertempuran 10 November di Surabaya itu pada masa era awal-awal kemerdekaan hingga pada era reformasi, yaitu pada tahun 1998. Nah, mengapa Barack Obama ini membahas hal-hal demikian? Karena beliau ini ingin meyakinkan bahwa beliau ini bagian dari Indonesia banget gitu loh pada saat beliau menggunakan bahasa Indonesia itu pada yang video yang telah kita lihat sebelumnya ya. Oke, berikutnya juga pesan lain dari Barack Obama ini mengenai peran Amerika dalam dunia internasional. Oke, pada topik berikutnya Amerika Serikat atau Barack Obama ini membahas mengenai Amerika Serikat dengan kaum muslimin atau kaum Islam di seluruh dunia. Jadi, pada akhir-akhir dekade tersebut Barack Obama mengetahui bahwa memang hubungan antara Amerika Serikat dengan kelompok Islam ini agak meningkat. Tapi pada sesi kali ini Barack Obama ini tetap meyakinkan bahwa kelompok-kelompok Islam, maksudnya negara-negara yang dengan mayoritas penduduk Islam di sini, itu tuh dia tidak semuanya memang harus diperangi. Terutama ya Amerika ini mengajak seluruh negara di dunia gitu untuk memberantas terorisme, termasuk kepada kelompok Al-Qaeda yang sekarang eksistensinya berubah menjadi ISIS. Jadi selain itu juga Amerika meyakinkan bahwa mereka dapat membawa perdamaian di dunia, seperti pada contohnya di Irak yang sudah pada saat itu Amerika sudah menarik 100.000 pasukannya dari Irak dan mendukung pemerintahan atau mendukung masyarakat Irak ini untuk membangun pemerintahannya sendiri, termasuk yang terjadi di Afghanistan. Namun pada saat ini pemerintahan di Afghanistan ini sudah kembali kepada kelompok Taliban di situ setelah Amerika menarik pasukannya juga. Kemudian Amerika juga meyakinkan bahwa mereka ini dapat mendamaikan antara Palestina dengan Israel agar mereka dapat hidup berdampingan. Untuk lebih meyakinkannya lagi, Barack Obama ini sebelum berkunjung ke Universitas Indonesia, beliau ini terlebih dahulu singgah di Masjid Istiqlal yang beliau menceritakan bahwa pada masa kecilnya ini Istiqlal ini masih dalam tahap pembangunan. Nah, tetapi Masjid Istiqlal ini yang diketahui itu insinyurnya bukanlah seorang yang beragama Islam seperti itu. Nah, beliau di sini menjelaskan bahwa di Indonesia ini toleransi agamanya baik, tenggang rasa yang baik. Oleh karena itu para receiver pun akan lebih bersimpati untuk mendengarkannya seperti itu. Maka dari itu Barack Obama ini lebih mudah mendapatkan hati para audiens atau para penonton
ataupun para receiver informasi yang beliau sampaikan, dan informasi yang beliau sampaikan akan lebih masuk dan menjadikan tafsir yang baik ke arah yang baik, seperti itu. Juga beliau menyebutkan persamaan antara Indonesia dengan Amerika, yaitu terletak pada semboyannya. Kalau di Indonesia kan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Tetapi di Amerika ini semboyan mereka itu E pluribus unum, yang artinya dari banyak menjadi satu. Intinya kita ini banyak jenis, banyak suku, itu tetap satu, tidak jauh dari Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu yang beliau katakan. Berikutnya mengenai rumus komunikasi efektif yang terakhir, yaitu mengenai receiver atau informasi. Jadi penerima informasi ini berdasarkan pengalaman dari Mikey Posky, dia ini sudah berpengalaman menjadi pelatih komunikasi. Dapat disimpulkan juga oleh beliau bahwa informan juga berpengaruh terhadap informasi yang disampaikan. Juga penerima akan menafsirkan atau mengartikan informasi tersebut seperti apa. Di sini informan yang hadir itu bukanlah kalangan biasa. Seperti salah satu contohnya yang tertangkap kamera di sini ada Haritanu Sudibyo, yang kita tahu ya teman-teman. Oke. Kemudian juga Mikey Posky ini menyebutkan bahwa audiens atau receiver informasi ini lebih percaya informasi yang aktual itu berdasarkan apa yang mereka lihat, bukan apa yang mereka dengar. Oleh karena itu, beberapa kali Presiden Barack Obama ini menyebutkan hal-hal yang pernah ia lihat di Indonesia, kemudian dia mengucapkannya kembali. Maka dari itu secara otomatis receiver atau penerima informasi yang sudah pernah melihat juga hal itu sebelumnya, dia itu akan, oh iya benar ini apa yang Presiden Barack Obama katakan, dan itu apa yang Presiden Barack Obama katakan ini bakal lebih diterima oleh receivernya ini atau menerima informasi ini. Di situ mengapa Obama seringkali mengulik masa kecilnya ataupun sejarah-sejarah yang terjadi di Indonesia seperti itu. Oke, kesimpulannya dari analisis pidato Presiden Barack Obama di Indonesia ini, beliau ini secara kontennya dalam rumus konten beliau menggunakan bahasa yang diucapkan ini tetap bahasa internasional, tetapi tetap diselipkan bahasa Indonesia ini agar sebagai proses agitasi dan persuasif terhadap opini dari audiens terhadap beliau. Juga beliau menambahkan secara konteks itu beberapa studi kasus atau contoh-contoh yang telah ia tangani, contoh-contoh yang ia telah alami. Lalu jika dihubungkan dengan poin ketiga, receiver ini seperti yang setelah saya sampaikan, receiver ini akan lebih mengiyakan atau lebih percaya terhadap apa yang mereka lihat dan mereka rasakan daripada apa yang hanya mereka dengarkan. Seperti itu. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.